Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat siang. Izin memperkenalkan diri, nama saya Kadek Nova Indriani, NPM 19140018. Di sini saya dari Program Studi Pendidikan Sejarah akan membahas materi mengenai Kerajaan Kutai. Materi yang pertama yaitu letak geografis Kerajaan Kutai. Letak Kerajaan Kutai diperkirakan berada di daerah Muara Kaman, lebih tepatnya di tepi Sungai Mahakam, Kalimantan Timur. Sungai Mahakam dapat dilayari dari pantai hingga masuk ke daerah Muara Kaman, sehingga hal itu sangat strategis untuk dijadikan sebagai jalur perdagangan, yang dimana kemungkinan besar itulah yang menyebabkan orang India dapat hadir di daerah Kutai. Selanjutnya, materi awal terbentuknya Kerajaan Kutai. Kerajaan Kutai pertama kali bernama Kerajaan Kutai Martadipura. Awal berdirinya dipimpin oleh Maharaja Kudungga yang bergelar Anumerta Dewa Warman. Nama Maharaja Kudungga ditafsirkan sebagai nama asli orang Indonesia yang belum terpengaruh oleh budaya lain. Keberadaan Kerajaan Kutai diketahui berdasarkan sumber berita yang ditemukan, yaitu berupa prasasti, yaitu berbentuk yupa atau tiang batu yang berjumlah 7 buah. Prasasti yupa ini berangkat tahun 147 Masehi atau abad kelima, yang dimana dapat dikatakan merupakan prasasti tertua di antara prasasti yang telah ditemukan di Indonesia, sehingga sering dijadikan sebagai acuan awal masuknya bangsa Indonesia ke dalam zaman sejarah. Prasasti ini menggunakan huruf Pallawa dan bahasa Sanskerta. Nah, dari ketujuh yupa yang telah ditemukan, baru 3 yupa yang dapat dibaca, yaitu yang dimana yang pertama itu berisi tentang silsilah keluarga Kudungga yang memiliki putra yang bernama Aswawarman. Yang kemudian Aswawarman memiliki 3 putra yang dimana yang paling terkenal adalah Mulawarman. Selanjutnya sebagai tempat sedekah, yang dimana Sang Mulawarman telah memberi sedekah sebanyak 20.000 ekor lembu kepada para Brahmana. Nah, yang terakhir yang ketiga yaitu masa kejayaan, yaitu mencapai masa kejayaan pada masa Mulawarman yang ditandai dengan upacara kenduri. Nah, materi selanjutnya corak kebudayaan dan kepercayaan. Yang pertama, Raja Aswawarman pernah melakukan upacara penyucian diri untuk pengakuan kasta. Kasta adalah sistem pelapisan sosial pada masyarakat Hindu. Yang kedua, Raja Mulawarman kerap melakukan upacara di atas sebidang tanah atau sering disebut Wafrakeswara, yaitu tanah suci yang dipersembahkan untuk Dewa Siwa, salah satu dewa dalam agama Hindu. Raja Mulawarman kerap melakukan selamatan dengan mempersembahkan 20.000 ekor sapi kepada para Brahmana yang merupakan binatang yang disucikan oleh umat Hindu. Selanjutnya, sistem perekonomian, yang dimana yang pertama ada pertanian yang telah menciptakan suatu produk yaitu minyak dari bunga malai, yang dapat kita simpulkan bahwa sudah adanya usaha dalam bidang pertanian yang dilakukan oleh masyarakat Kutai. Yang kedua yaitu kerajinan dan pertukangan. Bidang usaha dan pertukangan Kutai tergolong maju, ditunjukkan dengan adanya penggunaan lampu dan malai bunga. Lalu perekonomian yang terakhir yaitu pertanian dan juga perdagangan. Keberadaan sapi yang disedekahkan menunjukkan adanya usaha peternakan yang dilakukan oleh rakyat Kutai. Materi selanjutnya yaitu sistem pemerintahan. Sejak muncul dan berkembangnya pengaruh Hindu atau India di Kalimantan Timur, terjadi perubahan dalam bentuk pemerintahan, yaitu dari pemerintahan suku dengan kepala suku yang memerintah menjadi kerajaan dengan seorang raja sebagai kepala pemerintahan. Dalam sistem kerajaan, raja dianggap keturunan dewa yang harus disembah oleh bawahannya atau rakyatnya. Oleh karena itu, raja memiliki hak untuk menyelenggarakan pemerintahan secara mutlak dan turun-temurun berdasarkan garis kasta dan keturunan. Yang pertama ada Raja Kudungga.
Raja Kudungga merupakan raja pertama yang berkuasa di kerajaan Kutai. Diperkirakan Kudungga masih berbudaya Indonesia sehingga pengaruh Hindu-Buddha masih masuk ke wilayahnya. Dari namanya, para ahli memperkirakan bahwa ia sama sekali tidak memeluk agama Hindu. Kedudukan Raja Kudungga pada awalnya adalah raja kepala suku. Dengan masuknya pengaruh Hindu, ia mengubah struktur pemerintahannya menjadi kerajaan dan mengangkat dirinya sebagai raja sehingga pergantian raja dilakukan secara turun-temurun. Yang kedua, masa pemerintahan Aswawarman, yang dimana pada masa pemerintahan Kudungga ini belum menganut agama Hindu, maka barulah pada masa pemerintahan Aswawarman menjadi seorang Hindu. Dengan melalui upacara Wretya Soma di tanah Hindustan, upacara ini bertujuan memupus hukuman kepada seorang yang membuatnya dikeluarkan dari kasta. Pada masa pemerintahannya, wilayah kekuasaan Kutai diperluas lagi. Hal ini dibuktikan dengan dilakukannya upacara Aswamedha pada masanya. Dalam upacara itu dilaksanakan pelepasan kuda dengan tujuan untuk menentukan batas kekuasaan kerajaan Kutai. Yang selanjutnya, masa pemerintahan Mulawarman merupakan anak dari Aswawarman yang menjadi penerus dari Aswawarman. Raja Mulawarman adalah raja terbesar dari kerajaan Kutai dan banyak disebut dalam prasasti Kutai, karena besar kemungkinan prasasti Kutai dibuat pada masa pemerintahannya. Sekian materi yang dapat saya sampaikan, kurang dan lebihnya saya mohon maaf. Saya akhiri, selamat siang.